Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kembali kepada kasih yang semula. Ya. Kenapa kita harus kembali kepada kasih yang semula? Kadang-kadang kita ini lupa tentang kasih waktu kita dulu. Ya, waktu emak dulu sama engkong pertama kali kenal bagaimana? Apakah setelah 50 tahun menikah seperti yang dulu waktu masih pacaran, Mak? Ternyata Mak masih. Tepuk tangan buat Tuhan ya, sama engkong. Ya, ini luar biasa. Jadi Tuhan mau kita kembali, ngomong kembali. Ya, dan ini penting sekali buat kita semua dan jemaat, karena ini teguran buat saya, juga teguran buat kita semuanya. Nah, sekarang klik dulu firman Tuhan berkata, baca sama-sama Wahyu 2 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Stop dulu di situ. Namun demikian. Kenapa Tuhan katakan namun demikian? Karena jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sempurna menurut pandangan manusia. Kurang sempurnanya bagaimana? Dia adalah orang yang setia, orang yang tidak kenal lelah, orang yang sabar dalam penderitaan, orang yang tekun. Wah, ini sempurna banget. Ya, dan setiap beribadahnya juga luar biasa, tetapi mereka tetap ditegur oleh Tuhan. Namun demikian, walaupun kamu sudah ibadah luar biasa, sudah tekun, sudah rajin, rela menderita, sabar, tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Wah, sehingga Tuhan katakan di ayat 5, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi ingat, waktu itu hanya kehilangan kasih semula saja. Tuhan katakan ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan jatuh yang karena perzinahan, bukan jatuh karena perselingkuhan, tetapi justru karena gara-gara kasih yang semula saja di mata Tuhan engkau telah jatuh begitu dalam. Dan Tuhan katakan bertobatlah terus dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi Tuhan mau lakukan lagi apa yang semula, yang dulu pernah engkau lakukan, yang semangat itu. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, klik dulu pengertiannya dulu. Kasih mula-mula, kita baca 1, 2, 3 ya. Kasih mula-mula, kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi cinta mula-mula kita kepada Tuhan, Tuhan itu suruh kembali lagi. Kalau nggak kembali, maka kaki dian kemuliaan Tuhan itu akan diambil daripada kita, supaya itu tidak diambil dan kita akhirnya berkenan lagi kepada Tuhan. Lakukan lagi seperti kita waktu bertobat. Tadi yang pagi, yang siang, dia katakan waktu dia bertobat, weh sungguh-sungguh luar biasa, ibadahnya semangat. Pagi ibadah, sore ibadah lagi, semua kegiatan dia ikutin. Bahkan salah satu yang siang dia mengatakan 1 minggu ibadah terus, di kelompok sel mana diikutin, di sisi mana diikutin. Karena apa? Dia baru bertobat sungguh-sungguh. Sehingga pada saat itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Wah, sungguh-sungguh dia luar biasa, dilakukan, dia luar biasa. Dan setelah tahun demi tahun turun, gak semangat lagi. Dan waktu gak semangat lagi, ingat kata Tuhan, itu adalah suatu kejatuhan yang dalam. Dan Tuhan mau kembali seperti yang dulu kita bertobat. Ngomong kembali. Jadi Tuhan mau supaya pelayanan kita, ibadah kita seperti dulu waktu kita menggebu-gebu kepada Tuhan. Amin. Nah, begitu juga itu kepada Tuhan. Nah, begitu juga kepada istri atau suami, atau kepada anak, atau kepada orang tua, atau kepada mertua, atau kepada menantu. Kasih kita juga harus kembali waktu seperti dulu.
Bagaimana kasih saya kepada istri harus kembali seperti yang dulu. Karena banyak kenyataannya setelah menikah bertahun-tahun kasihnya sudah mulai pudar. Kasihnya sudah mulai luntur. Tetapi Tuhan mau kasihnya seperti dulu. Ngomong, kasihnya seperti dulu. Karena ada nih saya tanya langsung kepada menantu dan anaknya. Ada seorang ibu udah pasangan ini hampir kurang lebih 70 tahun. Dan akhirnya kalau ngomong itu mesra banget. Bagus. Yang tolong ini yang wih hebat banget. Saya tanya, kok hebat banget mama kamu? Panggil salah satu dengan yang lain, yang hebat gimana? Memang kenapa? Yang dimaksud itu adalah kepalamu peyang. Ternyata kasihnya sudah mulai berubah. Jadi pastikan setiap kita, setiap pasangan kasihnya harus seperti yang dulu lagi. Seperti saya waktu sama Bu Tutik contohnya. Bu Tutik, dulu katanya Bu Tutik sih katanya. Saya itu punya motor bebek tahun 90 berapa itu ya. Kalau motor saya sudah di depan pintunya dia bunyi, itu hatinya juga seperti ya. Itu ada getaran. Karena apa? Saya datang, wah ini orang ganteng datang. Wah ini dia cepat, wah dapat ini. Ya, itu kasihnya seperti itu. Tetapi menjadi pertanyaan, masihkah seperti itu? Sekarang motor datang, apa kayak gitu? Udah nggak peduli. Ya Tuhan mau seperti yang dulu lagi. Pak Firman seperti yang dulu lagi. Pak Andi seperti yang dulu lagi. Apalagi engkong sayang sama mak seperti yang dulu lagi. Engkong nikah sudah 50 tahun, 51 sekarang ya. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus kembali yang seperti itu. Tuhan maunya, kalau enggak, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Begitu juga kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh. Ibadah harus sungguh-sungguh. Melayani harus sungguh-sungguh. Dengan kasih yang semula-mula. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kasih semula itu hilang? Ini saya survei di jemaat. Coba saya mau khotbah nih. Tolong kasih masukan, kenapa sih banyak orang yang kasihnya itu kok hilang, kasih mula-mulanya. Termasuk emak yang di belakang. Saya tanya di dalam survei itu, dan ternyata yang paling banyak, poin yang pertama, kenapa kasih kebanyakan orang itu sudah mulai hilang. Ya, kasih mula-mulanya, mulai tawar, mulai biasa-biasa. Yang pertama adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Yang kencang, 1, 2, 3 ya. Kecewa. Ternyata dalam survei saya yang mendudukin poin yang tertinggi, kenapa orang itu sudah gak semangat lagi. Kenapa orang itu akhirnya undur pada Tuhan. Dan kenapa orang itu akhirnya kasih mula-mulanya akhirnya gak seperti dulu lagi, akhirnya mulai kendor. Salah satunya, poin utamanya dalam survei saya adalah kecewa. Setiap orang pasti pernah kecewa. Dan termasuk saya. Kenapa? Karena setiap kita selalu berhubungan dengan orang. Kalau kita masih bertemu dengan orang, pasti kecewa. Kecuali Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau ketemu orang lagi. Mendingan orang hutan. Nggak kecewa. Tapi kalau kita masih mau ketemu dengan orang, pasti akan kecewa. Kenapa? Karena manusia itu gampang berubah. Janjinya bisa berubah. Akhirnya bisa mengecewakan. Kita bisa kecewa, orang tua bisa kecewa kepada anaknya. Coba di sini, siapa yang pernah kecewa dengan anaknya? Hanya emak yang angkat tangan. Siapa yang pernah kecewa dengan mamanya? Nggak ada, hebat. Siapa yang pernah kecewa dengan papanya? Nggak ada. Siapa yang pernah kecewa dengan istrinya? Hati-hati pulang gak dibukain. Siapa yang pernah kecewa dengan suaminya?
Saya pernah, saya percaya semuanya pernah. Karena apa? Survei membuktikan bahwa kita itu kecewa nggak pada jauh-jauh. Biasanya orang yang paling dekat kita itulah orang yang paling mengecewakan. Saya sering kecewa sama Bu Tutik juga sering kecewa dengan saya. Karis sudah kecewa sama saya pun juga sering kecewa sama Karis. Itu wajar, tetapi ingat, jangan kecewa kita itu terus menerus kita ulangi dan terus kita pendam. Tetapi harus kita bangkit dari kekecewaan. Bangkit dari kekecewaan. Kata kecewa dalam bahasa Yunani adalah skandalister, yang artinya tersinggung. Jadi dikit-dikit gampang tersinggung. Orang yang gampang tersinggung akhirnya apa? Pasti kasih mula-mulanya hilang. Kenapa? Di dalam survei yang saya lakukan, bahkan saya lakukan sendiri. Wah, ini bukan di sini. Kalau di sini baik semua. Waktu zaman dulu saya di gereja di mana saya melayani, saya lupa nyalamin jemaat saja. Jemaat itu besoknya nggak datang lagi. Akhirnya, kenapa ya nggak datang? Besok lagi saya tunggu, nggak datang lagi. Akhirnya teman saya tanya, kenapa kok dia nggak datang? Dia kecewa sama mesin. Kecewa kenapa? Nggak disalamin. Tuh, gara-gara nggak disalamin, kecewa, dia tersinggung. Bu Tutik, enggak pernah juga ada emak-emak dipeluk. Emak yang satunya nggak dipeluk, kecewa loh. Hati-hati. Kalau kecewa kita nggak keluar dengan baik, akhirnya kasih mula-mula bisa hilang. Ya, dan terlukai perasaannya, tersandung oleh seseorang atau sesuatu tertentu. Itu arti kecewa. Baik. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ingat, jika baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika rasa kecewa dipendam, itu dapat menjadi beban berat buat pikiran dan hati. Bahkan dapat berkembang menjadi benci dan dendam. Kenapa ada bos-bos akhirnya dibunuh oleh karyawannya? Karena dia kecewa. Dengan perkataannya melukai, kecewa. Akhirnya tanpa berpikir panjang, karena itu membebani dia, nggak pikir bagaimana akibatnya, lakukan saja karena kekecewaan. Seorang suami kecewa sama istrinya dibunuh. Fenomena yang sekarang terjadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Karena kita tahu bahwa, ingat nih, kecewa ini adalah senjata iblis yang paling mujarab, manjur buat anak-anak Tuhan yang setia. Dia setia. Akhirnya dipikirlah dia kecewa, mundur. Tapi saya percaya kita semuanya kecewa pasti ada, tetapi kita harus bangkit dari kekecewaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, baca sama-sama, Matius 11 ayat 6. 1, 2, 3 ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ingat, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak gampang kecewa. Dan orang yang gampang kecewa hidupnya pasti tidak bahagia. Yang menjadi pertanyaan buat kita mau bahagia atau tidak? Yang mau bahagia, jangan gampang kecewa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus batu, kalau kita kecewa, apa yang harus kita lakukan? Klik. 1. Klik. Ya. Apa? 1, 2, 3 ya. Datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu kita letih, lesu, sudah tidak sanggup lagi, datanglah kepada Tuhan. Ku tak sanggup lagi. Jadi waktu kita sudah nggak mampu, letih, lesu. 1, 2, 3 ya. Letih itu apa? Capek. Lesu? Capek juga. Beban berat? Capek juga. Gimana sih, capek semua. Bayangkan kita sudah letih, lesu, bebannya berat banget. Kalau itu jalan 1 kilo berapa lama? Lama banget. Tujuannya ada di sana, nggak sampai-sampai. Kenapa banyak anak-anak Tuhan nggak sampai-sampai kepada tujuannya? Karena mereka letih, lesu, berbeban berat dan tidak datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita semua harus datang kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selain
datang kepada Tuhan Yesus, kita harus yang kedua adalah terima dan menyadari keadaan. 1, 2, 3 ya. Terima dan menyadari keadaan. Terima. Kalau engkau memang lagi sakit hati, lagi marah, terima. Tuhan, terima kasih, ini keadaan saya. Saya jadi benci sama dia, Tuhan. Terima dulu. Terima dulu dan disampaikan kepada Tuhan. Engkau terima seperti dalam Lukas 15 ayat 17 tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu akhirnya hidupnya hancur, hidupnya jadi susah, hidupnya jadi miskin. Setelah itu bagaimana dia bangkit? Dia menyadari keadaannya. Dan waktu dia mulai menyadari keadaannya dan dia berkata dan dia mulai sadar, di rumah bapakku banyak karyawannya, banyak upahan dengan makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi aku sendiri di sini mati kelaparan. Maksudnya apa? Ingat kalau kita lagi sakit, hati kita kecewa, sadar dulu. Terima, ngomong terima. Belajar Tuhan, saya mampukan saya. Dan setelah bisa menerima keadaannya, apa yang kita lakukan? Ketiga, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi percayalah, waktu kita mengampuni, kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Mengampuni susah atau enggak? Susah, tetapi Roh Kudus pasti memampukan. Roh Kudus pasti memampukan. Saya pun juga mengalami seperti itu. Jadi waktu diberhadapkan oleh situasi seperti itu, saya mulai datang kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kenapa orang-orang begitu ya Tuhan? Singkat cerita, Tuhan, saya terima Tuhan, mampukan saya dan saya belajar mengampuni. Itu nggak gampang. Orang yang bukti bahwa orang sudah mengampuni apa? Orang yang sudah mengampuni, waktu ketemu orang yang menyakiti kita bisa senyum. Dan kita bisa negur dia. Dan bukti orang yang sudah mengampuni adalah waktu ketemu orang itu kita nggak menghindar. Masalahnya adalah kalau gerejanya pintunya hanya satu. Akhirnya nggak mau ketemu dia. Waduh. Jadi kalau ketemu dia itu rasanya enak. Itu berarti belum mengampuni. Tapi kalau orang yang sudah mengampuni adalah waktu ketemu dia kita bisa salamin dia salam. Dan yang terakhir adalah dari mengampuni ini, kalau kita bisa mengampuni adalah kita bisa mendoakan. Coba kalau orang nyakitin, kalau orang yang belum mengampuni bisa mendoain nggak? Mungkin juga bisa. Tuhan, saya berdoa di jalan diserempet bajai Tuhan. Itu doa yang salah, itu belum mengampuni. Kalau sudah mengampuni, Tuhan terima kasih. Melalui dia imanku semakin kuat. Ajar saya Tuhan untuk bisa menerima dia. Karena Tuhan pakai dia untuk memproses saya. Wih, keren. Oleh sebab itu, dan dengan begitu maka kita jadi plong. Yang ikatan kekecewaan jadi plong. Karena apa? Survei membuktikan 80% penyakit yang kronis gara-gara sakit hati, kecewa. Kanker yang terjadi ada, maaf nih, di wanita secara umum enggak, tapi ini hanya survei. 80% sakit kanker payudara gara-gara luka hati pada suaminya. Kalau dia ngomong seperti itu, suami yang model begitu enaknya di apa? Di sate. Yang nyakitin model begitu. Akhirnya apa? Luka hati. Kalau udah luka hati udah repot. Oke, yang kedua, kenapa banyak orang itu meninggalkan kasih mula-mula? Yang pertama tadi kecewa. Orang kecewa akhirnya meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, setelah saya survei, yang saya dapat adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Merasa nyaman. Orang yang kehilangan kasih mula-mula itu merasa nyaman. Karena dan ini juga nggak memungkiri, semua orang pasti pengen nyaman. Tapi nyaman yang bagaimana yang ada di sini?
Ada nyaman secara khusus, ada nyaman secara umum. Jadi ada bagian yang khusus. Yang khusus itu bagaimana? Yang khusus ini adalah orang yang stres, orang yang depresi, memang dia butuh yang namanya kenyamanan. Tetapi bagi manusia secara umum, ingat nih, kalau engkau terus ada di zona nyaman terus, maka talentamu nggak akan pernah maksimal. Potensimu tidak akan pernah maksimal. Karena apa? Engkau sudah nyaman di situ, nggak pernah mau berubah. Baik. Kita baca 1, 2, 3 ya. Zona nyaman adalah saat seseorang berada dalam situasi yang mapan dan sudah dijalani beberapa waktu yang lama. Jadi mapannya itu sudah lama, akhirnya terbuai di situ, ya, dan tidak mau keluar dari keadaan tersebut. Baik, dulu. Zona nyaman akan membuat seseorang tidak lagi produktif dan responsif terhadap perubahan. Dia nggak akan pernah produktif dan responsif terhadap perubahan. Contoh, di Indonesia kemarin terjadi gejolak yang penjualan online dan yang penjualan konvensional, yang biasa-biasa. Sehingga apa? Di pasar-pasar tertentu yang jual nggak online akhirnya jadi sepi. Karena apa? Yang di luar sana online. Dan ingat nih, orang-orang yang tetap mempertahankan kenyamanannya yang nggak ikut online pasti akan tergulung. Tapi akhirnya orang yang mau berubah, meninggalkan kenyamanannya yang dulu dan mau berubah, pasti akan diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu namanya kita akan jadi berproduktif lagi. Contoh, ini yang saya saja. Dulu itu kalau mau pergi kemana-mana, mau naik ojek, kalau saya naik ojek, di pengkolan saja, itu pasti ada tukang ojek. Namanya ojek pengkolan. Dan waktu di ojek itu, udah, saya naik ojek aja gampang. Tetapi sekarang apa? Ada aplikasinya. Aplikasinya, kalau naik ojek harus pakai aplikasi. Dan sampai sekarang saya nggak mau pakai aplikasi. Sampai sekarang saya nggak bisa loh pesen ojek. Karena sahabat menganggap udah kok enak cuman dulu. Kenyamanan yang dulu sampai sekarang. Akhirnya saya suruh si Mili itu, tolong pesenin Gojek dan Grab. Karena sahabat merasa nyaman yang dulu, akhirnya nggak mau belajar. Itu salah. Begitu juga bikin PowerPoint begini. Dulu saya mendingan nyaman yang dulu deh. Udah lah saya tulis di kertas, lah itu khotbah, udah gampang. Dulu pernah begitu, tapi akhirnya yang lain, kamu harus belajar. Setelah belajar bisa tuh. Ternyata potensi saya ada, ternyata saya bisa. Yang minimal saya pintar sedikit. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi kita sebenarnya apa? Kita harus tinggalkan. Ada saat-saat kalau Tuhan izinkan dalam zona nyaman, kita harus hadapi. Wait, aja. Yosua 18 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi Yosua berkata seperti ini karena bangsa Israel ini sudah menduduki tanah perjanjian. Dan setelah menduduki, dia ada ibadah di Gilgal, akhirnya dipindahkan ke Silo. Dan waktu dipindahkan ke Silo, mereka santai-santai, nggak mau mendudukin lagi. Dia merasa nyaman, akhirnya nggak bergerak lagi. Sehingga Yosua mulai menegur dia berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Nggak boleh kamu nyaman-nyaman begini saja, karena masih ada 7 suku yang belum dapat bagian. Kamu harus bergerak, nggak boleh diem sini saja, nggak boleh lalai hanya di sini, nggak boleh nyaman, bergerak. Kalau waktu itu nggak bergerak, dia hanya nyaman di situ, maka yang 7 suku nggak kebagian, nggak dapat. Tapi puji Tuhan, dia akhirnya bergerak keluar dari zona nyamannya. Akhirnya semua suku mendapat bagian. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jangan terlena oleh rasa nyaman, apalagi berhenti
Apalagi berhenti meningkatkan kualitas diri hanya karena takut tantangan. Kenapa orang takut keluar dari zona nyaman? Takut nanti gimana? Nanti hidup saya bagaimana? Sebenarnya Tuhan mau kamu itu potensi kamu bukan hanya di sini. Kau akan bergerak ke sana makin luar biasa lagi. Ini juga saya ini keluar dari zona nyaman susah. Tipe modal saya ini susah untuk keluar. Karena saya mikir nanti gimana ya? Tetapi waktu kita lakukan, potensi yang ada pada kita pasti akan luar biasa. Contoh. Kalau ini ikan sudah penuh di situ, jangan ubek-ubek di situ. Ternyata waktu engkau keluar dari zona nyaman, ternyata masih ada yang luas. Baru engkau mengerti. Contoh, di GPI pemilihan ketua BPD Banten itu Agustus tahun yang lalu. Dan di GPI Banten itu kurang lebih 330 GPI. Banyak sekali di Banten. Dan tahu-tahu ketua BPD-nya hubungin saya. Dan waktu itu saya juga belum pernah salaman sama dia, saya juga belum pernah ngobrol sama dia. Tahu-tahu hubungin saya. Waktu hubungin dia ngomong gini, ini Pak, pertama sih WA dulu, salam Pak, bisa saya hubungin Bapak. Akhirnya saya bingung, ini dari mana ya? Akhirnya saya ngomong, nah ini dari mana? Oh di ketua BPD. Kalau begitu saya terima. Akhirnya setelah saya terima, apa yang terjadi? Pak, tolong bantu saya, Bapak sebagai ketua bidang keluarga dan pemuritan. Dan apa jawaban saya? Maaf Bu, saya nggak bisa. Saya jadi anggota saja. Kenapa? Saya takut keluar dari zona nyaman tadi. Saya takut tantangan. Nanti gimana di sana nanti? Ini model saya. Terus akhirnya saya bingung. Akhirnya saya, waduh ini gimana? Akhirnya dia ngomong gini, Pak, Bapak ini terpilih dari sekian sekian ratus pendeta yang ada. Ya, yang lain aja juga banyak yang mengajukan, nggak bisa Pak. Ini Bapak diberi kesempatan untuk memimpin di bidang keluarga. Bu, maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Takut. Akhirnya saya ngomong kepada istri, Ma, gimana ini? Kok saya suruh bidang keluarga? Istri ngomong apa? Terima. Saya takut, tapi istri suruh terima jabatan itu. Yang lain aja susah, kamu masuk kenapa gak terima? Akhirnya apa? Udah, saya terima. Saya baru tahu saya harus meningkatkan potensi saya. Bukan hanya di sini, tetapi lebih luas lagi. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu namanya belajar. Kalau saya ngerti sendiri, ya segitu-mentok segitu. Tetapi waktu kita belajar keluar dari zona nyaman, ternyata saya bisa ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Oh, akhirnya bisa mengembangkan yang lain lagi. Oh, akhirnya bisa lagi. Bisa lagi. Dulu takut. Itu saya. Tapi saya percaya kalau saat ini engkau diizinkan keluar dari zona nyamanmu, hadapi bersama dengan Tuhan. Hadapi bersama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar, supaya potensimu makin besar. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, aku akan menyadari. Yang ketiga, survei saya yang ketiga adalah dari pendoa-pendoa yang ada. Kenapa orang itu kehilangan kasih yang semula? Karena mencintai dunia. Ngomong sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mencintai dunia. Contoh mencintai dunia itu gimana? Yang gampangnya ini begini loh. Mencintai dunia melebihi daripada mencintai Tuhan. Akhirnya saya tanya salah satunya, Mak, contohnya gimana Mak? Contohnya yang dulu waktu susah datang ke gereja terus, setia beribadah waktu susah. Sekarang setelah diberkati, apalagi punya mobil, tahu-tahu kita telepon, Pak, kenapa nggak ke gereja? Maaf, saya lagi di puncak. Pak, maaf, saya sibuk. Itu namanya mengasihi dunia. Sudah gak peduli lagi pada Tuhan, kasih mula-mulanya hilang. Yang dulu moga-moga sudah hilang lagi. Klik. Dalam Filemon 1 ayat 24, Paulus memperkenalkan Demas sebagai kawan sekerjanya di dalam kitab Filemon.
Jadi inilah teman sekerjaku. Namun di 2 Timotius 9 ayat 10 Paulus menulis, berusahalah supaya segera kamu datang. Jadi segera datang ke penjara yang ada di Roma. Yang disuruh cepat datang adalah Timotius, muridnya. Kamu cepat datang ke sini karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia mengasihi dunia. Yang dulunya dia setia kepada Tuhan, nemanin Paulus, tetapi hari itu di mana supaya Timotius cepat datang karena Demas sudah mengasihi dunia. Klik. Kita mendapati keadaan di mana Demas telah mengalami kemerosotan rohani hingga meninggalkan pelayanannya. Pastikan di setiap kita, rohani kita harus makin meningkat. Meningkat. Jangan sampai merosot karena keadaan yang ada. Situasi boleh berubah, justru iman kita harus makin meningkat. Jangan gara-gara sedikit mencintai dunia, tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau meninggalkan kasih mula-mula, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, kata firman Tuhan. Jadi kita harus makin setia pada Tuhan. Setia pada Tuhan. Baik. 1 Yohanes 2:15. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau hanya mengutamakan dunia, maka kasih kepada Tuhan tidak ada pada orang itu. Gak mungkin orang itu punya kasih yang mula-mula kembali. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, terus keinginan mata, terus keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Kenapa banyak orang meninggalkan kasih mula-mula? Karena dia mencintai dunia dengan cara keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan daging itu adalah kalau di bahasa Galatia 5 ayat 19 dikatakan percabulan, pencemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, perpecah belahan. Nah itu. Jadi kalau di antara kita, saya simpulkan sedikit saja, kalau kita masih ada seteru, itu mengasihi dunia. Seteru itu apa sih? Seteru lebih daripada kecewa. Kalau sudah seteru, gak mau ngomong lagi, gak mau lihat mukanya lagi, itu namanya seteru. Kalau orang udah seteru, gak mungkin kita akan bisa mengasihi Tuhan. Gak mungkin, pasti kita kehilangan kasih yang mula-mula itu. Tetapi waktu kita bereskan, bukan keinginan daging lagi, tapi keinginan roh yang dari Tuhan, kita semua pasti semangat lagi, menyala-nyala. Tepuk tangan buat Tuhan ini. Keinginan daging dan satu lagi, keinginan mata. Keinginan mata adalah sebuah keinginan untuk memiliki sesuatu yang dari orang lain. Kalau orang lain memiliki ini, dia pengen juga memiliki. Gara-gara itu apa yang terjadi? Ada seorang office boy, belum lama ini, baru seminggu ini, bosnya ngomong kepada saya begini, Pak, office boy saya agak aneh. Kenapa? Masa kemarin itu dia gak mau pulang. Dia ngomong kepada saya, Pak, saya mau nginep di kantor. Silahkan, akhirnya nginep. Ini laki-laki. Besoknya lagi, kok nginep lagi. Hari ketiga pengen nginep lagi. Akhirnya curiga ini bapak pimpinannya. Kenapa kamu nginep di sini? Pasti ada sesuatu di rumah. Ternyata apa yang terjadi? Yang ternyata dia takut pulang, takut sama istrinya. Siapa di sini yang suami-suami takut istri? Bukan suami istrinya galak, tetapi sebetulnya semua gaji waktu dikasih ke istrinya nggak sampai 1 bulan habis. Sehingga utangnya banyak, numpuk. Kenapa dia numpuk? Karena keinginan mata, ingin menjadi seperti orang lain, ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Dia tidak punya, ngutang. Ingat bagi kita di tempat ini,
pastikan kita bisa mencukupi diri dengan apa yang ada pada kita. Amin. Jangan pengen gaya seperti yang lain. Itu bikin susah. Kecuali memang ada. Apalagi sekarang banyak orang sok gaya, bergaya, tapi nggak punya duit. Itu namanya gaya baru. Pengen seperti orang lain, habis akhirnya. Utangnya banyak, uang gajinya nggak bisa, nawi berbulan-bulan pun juga nggak bisa. Karena apa? Keinginan mata. Jadi kalau Pak Eja, mungkin kalau istrimu di rumah uring-uringan, dia kecomber, dia nangis, jangan didoain, tapi bisikin saja ke istrimu, "Ma, ayo kita ke mall." Si istri itu kalau sakit dibilang ke mall sehat. Terbukti adalah Mama Ki. Mama Ki itu waktu itu kakinya tuh sakit, kaki sakit kakinya. Waduh, ini sakit dari udah meluang ini, kenapa nih Pak? Saya kok sakit kaki saya. Saya gampang saja. Saya nggak doain juga. "Mah, yuk kita ke mall." Waktu ke mall sembuh. Hebat. Akhirnya dia nggak nangis lagi, dia sembuh, mau muter. Kalau muter itu saya pasti ditinggal. Saya pasti ngejar dia mau saya kejar dia. Emang dia Mama di mana? Yang di mana ya? Mama di mana? Tahu-tahu sudah masuk ke toko baju. Yang tadinya nangis, sekarang suka cita loh. Akhirnya dia milih baju, apa yang dia inginin dia dipilih. Waktu dia milih baju, dia ketawa. Yang tadinya menangis dia ketawa, tetapi yang menangis gantian suaminya ganti menangis. Bagaimana bayarnya itu nanti? Jadi ingat bagi kita, keinginan mata, jaga mata. Mata adalah pelita tubuh. Bila matamu gelap, gelaplah seluruh tubuh. Tetapi kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Oleh sebab itu hati-hati dengan mata kita. Tolong lihat kiri kanannya, matanya saja. Ya. Orang itu bisa dilihat bohong atau tidak dari matanya. Coba lihat, bener atau enggak? Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya keangkuhan hidup. Ngomong keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu adalah pengennya orang itu disanjung dan dihormati. Waktu dia tidak mendapatkan penghormatan dan sanjungan, dia marah. Kenapa seharusnya kan saya yang dihormati? Kenapa dia harus Pak Eja yang dihormati? Yaudah kalau begitu saya nggak mau lagi. Itu namanya keangkuhan hidup. Dan orang seperti itu pasti hilanglah kasih mula-mula. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Baik. Baca 1, 2, 3 ya. Dari ketiga hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, hal apa yang berpotensi membuat saudara menjauh? Tolong pikirin, direnungin. Coba sekarang pegang otaknya sama-sama. 1, 2, 3. Yang punya otak saja, yang nggak punya otak nggak usah dipegang. Ya, otaknya sendiri. Oh Tuhan, yang mana nih? Ya, yang membuat saya jauh daripada Tuhan. Ya, tolong renungkan supaya kita semua bangkit kembali. Amin. Kesimpulannya adalah, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kejatuhan yang paling dalam adalah jikalau kita kehilangan kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada jalan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi ingat,